masih banyak yang belum mengetahui pakem baju pengantin khas Banten, padahal Provinsi Banten memiliki beberapa tipe pengantin yang menjadi ciri khas yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Seperti yang dikatakan Ketua Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia, atau HARPI Provinsi Banten, Ibu Sulastri, bahwa Banten memiliki baju khas pengantinnya sendiri. Antara lain pengantin Pangeran Banten, pengantin Banten Lestari, pengantin Cilegon Banten, dan pengantin Tangerang Banten. Dikatakan, semua model baju pengantin Banten itu punya ciri khas sendiri dari pengantin lainnya, misalnya dari sisi aksesoris, motif kain, tata rias, dan sebagainya, katanya, saat berdiskusi di obrolan Mang Fajar di ruang redaksi Kabar Banten, pada Kamis 25 Januari 2024. Meskipun Banten diketahui punya banyak model pengantin, namun masih banyak warga Banten yang tidak menggunakannya saat resepsi pernikahan mereka, melainkan masih menggunakan model pengantin lain, seperti model Sunda, Jawa dan sebagainya. Diakui Sulastri, pihaknya sudah kerap melakukan sosialisasi kepada publik Banten, namun belum efektif, sebab masih banyak yang belum peduli, termasuk juga dari pemerintah daerah. Selama ini HARPI Banten melakukan sosialisasi dan kegiatan dengan mengeluarkan dana sendiri, dan tidak ada bantuan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Padahal yang disosialisasikan adalah untuk ciri khas Provinsi Banten sendiri. Diketahui, pihak HARPI Banten telah melakukan penelitian mengenai pengantin Banten ini sejak lama, dan pihaknya pun sudah melakukan komparasi dan akhirnya menemukan model pengantin khas Banten. Namun sayang, saat ini belum mendapat perhatian masyarakat atau tepatnya bagi mereka yang akan menikah. HARPI Banten pun berharap bahwa ke depan pemerintah provinsi dan kabupaten kota bisa menunjukkan kepeduliannya terhadap kekayaan khas Banten ini. Hal senada disampaikan penasehat HARPI Banten, Ibu Sriana, bahwa pengantin Banten sangat keren dan mewah, karena diperkaya dengan berbagai aksesoris dan motif kesultanan dan pernik khas daerah yang langka. Diakui Ibu Sriana, pihaknya sudah lama melakukan penelitian baju pengantin Banten, hingga ia sampai masuk ke berbagai pesta pernikahan di Banten untuk melihat dan melakukan kajian. Begitu juga kata Bapak Satrio, pengurus HARPI Banten lainnya, bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan dan penggunaan baju pengantin Banten masih minim, sehingga pihaknya berharap ke depan pemerintah daerah bisa menunjukkan lagi kepeduliannya sehingga baju pengantin khas Banten menjadi lebih familiar lagi. Tidak jauh berbeda disampaikan Susi Susilawati, pengurus HARPI Banten lainnya, bahwa HARPI Banten sudah gencar melakukan sosialisasi dengan mandiri. Sementara itu, Direktur Kabar Banten, Bapak Rahmat Ginanjar mengusulkan agar pengantin berciri khas Banten bisa masuk ke dalam peraturan daerah atau perda, sama seperti halnya rumah adat, sehingga apabila sudah masuk perda akan lebih jelas dan menjadi payung hukum agar model pengantin Banten dapat digunakan di Banten sama seperti baju adat Banten. Selain itu, Rahmat Ginanjar juga mengusulkan agar di Banten ada sebuah gedung khusus yang bisa digunakan untuk event atau expo wedding pengantin Banten, sehingga gedung ini bisa menjadi tempat ekspresi HARPI dan organisasi lainnya dalam mengenalkan kekhasan Banten. Dalam kesempatan ini, Rahmat Ginanjar juga membuka jalan kolaborasi antara Kabar Banten dengan HARPI Banten. Diharapkan dari kerjasama ini, maka HARPI Banten akan lebih maksimal lagi dalam memperkenalkan ciri khas pengantin Banten. Menurutnya, banyak hal yang dapat dikerjasamakan agar pengantin ciri khas Banten lebih dikenal lagi. Menurutnya, banyak hal yang dapat dikerjasamakan agar pengantin ciri khas Banten lebih dikenal lagi. Terkait kerjasama ini, Sulastri menyambut baik, karena dengan bantuan media cetak dan platform media digital yang dimiliki Kabar Banten, maka pengantin ciri khas Banten bisa lebih populer lagi. Obrolan Mang Fajar spesial ini turut dihadiri pemimpin redaksi Kabar Banten, Bapak Maksuni Husen dan manajer pemasaran Ibu Ucu Mutmainah, yang berlangsung dinamis, dan hasil diskusi ini juga akan dijajaki kerja sama antara Kabar Banten dan HARPI Banten.